Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur yang sama-sama kita hormati, dan seluruh jamaah Masjid Agung Al-Faruq yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf ya apabila mengganggu kehusuan ibadah para jamaah sekalian. Bahwasanya pada kesempatan kultum zuhur siang hari ini kita kedatangan tamu dari Surabaya, yaitu Ustadz Dr. Kiai Haji Khozin Mustafid SAG MPD. Insyaallah pada siang hari ini beliau akan mengisi kultum zuhur bersama-sama dengan kita, dan kami sampaikan bahwa setiap hari menjelang berbuka puasa jam 5 sore di Masjid Agung ini ada kajian iftar dan akan diakhiri oleh doa bersama dan buka bersama di Masjid Agung. Sekaligus di sebelah kita juga ada bazar UMKM yang diselenggarakan oleh Basnas Kabupaten Kutai Timur. Demikian pengumuman dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahrar rahmah wa syahral maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kita muliakan, yang mulia Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kutai Timur serta seluruh jajaran di Pemkab Kabupaten Kutai Timur, seluruh DKM dan seluruh jamaah Masjid Agung Al-Faruq Kutai Timur yang semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, tidak ada kata yang patut saya haturkan kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan saya, memperjalankan saya dari kota pahlawan Surabaya menuju Kutai Timur yang ternyata di luar bayangan saya. Karena di Kalimantan ini ternyata betul-betul sesuai dengan firman Allah di surah Ibrahim ya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Di Al-Quran Kalimantan sampai di sini menjadi Kalimantan. Yang jelas ini menggambarkan bahwa masyarakat Kalimantan terutama Kutai Timur adalah masyarakat yang akidahnya kuat, ibadahnya semangat, dan persatuannya sangat erat. Sangat saya rasakan Bapak Bupati dan Wakil Bupati dan seluruh jamaah betapa teduhnya. Jadi saya katakan saya tinggalnya di Sangatta tadi, di mesnya di hotelnya, itu betul-betul seperti saya bertempat di seluruh Nusantara. Ada Makassar, ada Surabaya, ada Malang dan sebagainya. Ini menggambarkan bahwa tolok ukurnya keberhasilan
suatu bangsa, suatu negara adalah ketika berhasil menjaga kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Maka terkait Ramadan, dalam hadis yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Huzaimah dan Al-Baihaqi, syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Jadi ternyata ini gambaran masyarakat di Kutai Timur, jamaah sekalian. Ya, jadi kita berusaha mengkolaborasikan, mencari titik temu secara filosofis. Kenapa Ramadan ini disebut 10 hari pertama Syahrul Rahmah, 10 hari kedua Syahrul Maghfirah, dan yang ketiga Itqum minan nar? Ternyata jamaah sekalian, 10 hari pertama merupakan turunnya rahmat Allah. Secara vertikal Allah turunkan rahmat kepada seluruh umat di bulan yang pahalanya sangat dahsyat. Di sisi yang lain jamaah sekalian, fabima rahmatin minallahi lintalahu, dalam ayat yang lain yang sangat viral, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Satu sisi Allah turunkan rahmatnya kepada kita dengan rahman rahimnya kepada kita. Di sisi yang lain, marilah kita transformasi nilai-nilai rahman rahimnya Allah ke dalam diri kita. Tumbuh kembangkan rasa kasih sayang kepada kita, sehingga dalam satu hadis disebutkan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ini saya singkat-singkat aja ini karena jam kerja ya. Namanya juga kultum ya. Apa kultum itu? 7 menit. Nanti kalau lebih 7 menit tolong di stop ya. Karena melihat semangatnya antum ini luar biasa ini. Bisa-bisa 15 menit ini. Jamaah sekalian, 10 hari yang kedua yaitu Syahrul Maghfirah. Bulan di mana Allah turunkan ampunannya. Dalam konteks vertikal, kita mohonkan ampun kepada Allah, memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah. Kita contoh Rasulullah jamaah sekalian, betapa beliau seorang manusia pilihan. Tidak ada yang paling sempurna dan bersih dari dosa kecuali Rasul kita Muhammad yang mulia. Itu pun beliau membaca istighfar setidaknya 100 kali dalam sehari. Kita ini kadang-kadang istighfar kalau ingat, kalau kesandung kaki kita itu baru membaca astagfirullah. Itu pun masih mending. Kalau di Surabaya Bapak kesandung itu kalau nggak biasa ngaji seperti antum, yang dibaca bukan istighfar tapi daftar kebun binatang. Minimal itu jangkrik. Nah, itu di Surabaya. Di sini tidak adanya astagfirullahaladzim. Maka dari itu jamaah sekalian, di surah Ali Imran 133 sampai 134, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, bergegaslah kalian, bercepat-cepatlah kalian meraih ampunan Allah dan surganya. Maka di akhir Ramadan nanti kita senantiasa diminta untuk berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini satu permohonan kepada kita agar 10 hari yang kedua nanti akan menghantarkan 10 hari yang terakhir agar terbebas dari siksa api neraka, yaitu dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam 3 hadis dengan redaksi yang sedikit berbeda tapi endingnya sama, yaitu man shoma Ramadan, kemudian yang kedua man qama Ramadan, yang ketiga may yaqumu fi lailatul qadri fi Ramadan, endingnya sama, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Pada akhirnya adalah barang siapa yang berpuasa Ramadan, barang siapa yang beramal ibadah di bulan suci Ramadan, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka senantiasa dalam Ramadan ini, dalam konteks bahasa secara etimologi adalah Ramadan membakar. Satu, membakar dosa-dosa kita. Yang kedua, membakar semangat kita. Kenapa? Karena futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga.
Karena dibuka pintu surga, maka betapa semangatnya ibadah para umatnya ini. Ya, biasanya di luar Ramadan itu sholatnya itu kadang-kadang subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, bablas. Tapi untuk Ramadan jangankan wajib, sunnah saja berjamaah. Malah nuwun sewu di Surabaya itu, ya hari-hari pertama itu Pak, ya sampai nutup gang-gang, nutup jalan-jalan, nggak cukup masjidnya. Cuman sayangnya menjelang akhir Ramadan bisa-bisa nutup masjidnya gara-gara tidak ada jamaahnya. Yang penuh mall, plaza, terminal, stasiun, bandara. Ini, maka akhirnya bukan lebaran tapi lebaran. Gara-gara apa? Imbas dari ketika Ramadan hanya beda jam tayang. Yang biasanya makan siang diganti dengan jam malam. Gak bahaya tak? Itu jenenge ubur-ubur ikan lele, ya ajur le. Itu jamaah sekalian. Nah, untuk itu Ramadan hendaknya mendidik kita. Semangat itu jangan hanya Ramadan saja. Ramadan itu hanya sebagai tempat training jamaah sekalian. Berhasil tidaknya seorang petinju ketika di training adalah ketika bertanding, bukan ketika trainingnya. Wajar ketika Ramadan seperti ini. Lihat aja nanti 11 bulan yang akan datang. Minal gelindori wal lemesi wal loyoi. Kadang-kadang malah Ramadan dijadikan alasan naumu imin ibadatul. Hadis itu dhaif, bro. Juga digawe pedoman. Tidur orang berpuasa adalah ibadah. Seharian penuh tidur lulu. Ditanya sama ibunya, ayah kenapa tidur lulu? Kan ibadah. Iku jenenge Joko Sembung naik ojek gak nyambung cek. Ini jamaah sekalian, maka di Al-Quran disebutkan innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Seperti itu. Jadi hendaknya ketika innalladzina qalu rabbunallah, kita semua sudah mengatakan, sudah istiqomah, sudah semangat ibadah karena Allah di bulan yang dimuliakan Allah, tinggal kemudian training istiqomah, tsumma istaqamu. Disinilah maka yang akan mendapat sertifikat fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Hidupnya tidak gegana, gelisah, galau merana. Tenang aja, bro. Itu alhamdulillah. Dalam bahasa guru saya Gus Ikdam, dekengane pusat. Jadi gak usah bersedih, Allah yang menjadi dekengan. La tahzan innallaha ma'ana. Kenapa? Karena istiqomah panjenengan semua. Inilah yang kemudian menjadi ruhnya Ramadan, terasa selama setahun yang akan datang. Disinilah jamaah sekalian, Ramadan membakar semangat, Ramadan sehingga membakar dosa-dosa kita. Dalam konteks sebuah perjalanan hidup jamaah sekalian, ada orang berjalan itu kan pakai kendaraan tentu memerlukan BBM ya Pak ya. BBM. Ini nggak ada hubungannya dengan oplosan loh ya. BBM itu bulan barokah dan maghfirah. Barokah yang rahmah itu. Ya, kemudian BBM itu ada premium, perai makan dan minum. Ada solar, solarnya harus makin rajin. Jangan hanya Ramadan saja. Kemudian ada pertamax, pertahankan nafsu secara maksimal. Itu, sing pertalit gak usah kalau dicampur males. Aduh ya. Jadi itu jamaah sekalian. Kalau sudah demikian maka ada satu terminal. Kata Rasulullah, ka'abiri sabilin. Orang hidup ini sementara. Umur kita singkat jamaah sekalian. Saking rahman rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Ramadan ada bonus door prize yang namanya Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Setidak-tidaknya barangkali kalau kita semua mendapatkannya, dapat mengakomodir sisa-sisa umur kita yang tidak lama ini lebih utama daripada 83 tahun lebih. Oleh karena itu jamaah sekalian, saya doakan mudah-mudahan panjenengan semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini yang saya masukkan, saya bisa bersilaturahmi sowan datang panjenengan, mudah-mudahan diberikan kita semuanya panjang umur, rezekinya makmur, nanti kalau meninggal dapat nikmat kubur, ya nasibnya mujur,
dapat berangkat haji naik kapal mabur ya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu sedulur. Mohon maaf kalau saya campur bahasa-bahasa arek-arek Surabaya, Pak Bupati, akan menggambarkan bahwa ini juga mohon izin nanti saya laporkan kepada IKADI. Kebetulan saya Dewan Penasihat IKADI di Surabaya. Di sini ternyata umatnya luar biasa, ya, tidak seperti di Surabaya. Surabaya itu apa itu? Kalau lagi semangat ya semangat, kalau tidak ya tidak. Ya sama seperti saya ini. Saya ini seandainya tidak diundang ke sini, nggak mungkin saya ke sini. Ya, maklum Pak, saya kan laki-laki panggilan ya. Oke, saya kira itu. Mohon maaf apabila ada khilaf. Mohon dimaafkan apabila kelamaan sehingga panjenengan kesemutan. Tapi kalau masih kurang, mudah-mudahan diberikan umur panjang. Kapan-kapan bisa datang lagi ke masjid yang sangat megah, indah, dan insya Allah penuh rahmat dan maghfirah serta barokah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wa bitaufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.